Ya. Jadi masalahnya sekarang adalah bahwa somasi sudah dilakukan 3 kali, kemudian kita masih berikan kesempatan lagi untuk menanggapi apa yang kita anggap benar. Jadi kita beritahukan ini kan keluarnya sebagai pengurus, kenapa kok hartanya diambil gitu, lalu dari mana, hukumnya di mana. Tapi sampai sekarang belum dijawab. Jadi kok tidak dijawab, artinya kan kita teruskan. Untuk batas somasi sendiri diberikan berapa hari, Bu? Sebetulnya kita berikan ini sudah somasi ketiga. Jadi masih diberikan kesempatan karena mereka mengatakan mereka mengikuti jalur hukum. Jalur hukumnya kalau dilihat mereka mengikuti proses bahwa ada proses hukum dalam arti kata ada akte notaris. Kemudian ada kesimpulan dari akte notaris, kemudian itu diteruskan. Tapi kalau saya menganggap kalau akte notarisnya salah, apakah itu prosedur hukum? Karena itu kita kembalikan untuk bertanya. Tapi sudah seminggu mereka tetap tidak menjawab. Bu, terkait nilai kerugian sendiri yang kemarin sempat dibahas itu kan sampai triliunan ya Bu, mohon maaf. Nah, kalau untuk dari tindakan atau langkah Bang Komarudin sendiri tetap maju untuk memproses atau seperti apa sih, Bu? Tetap maju untuk memproses. Jadi dari segi pengacara tetap beranggapan bahwa ini tetap bisa berhasil. Berarti masalahnya akan kebawa ke ranah hukum ya, Bu? Akhirnya ke ranah hukumnya. Untuk komunikasi sendiri ke pihak sana, ke pihak dari mertua Nikita Willy. Jadi dari mereka kan saya sudah sangat lama tidak berkomunikasi. Sehingga ya sekarang juga ternyata tidak ada komunikasi. Jadi tidak ada misal menelpon, menanyakan atau apa, itu tidak ada. Untuk somasi ketiga ini berarti tidak ada komunikasi, Bu? Ibu? Ya, tetap. jadi somasi ketiga diberikan lewat pengacaranya bahwa mereka mengikuti prosedur hukum. Tapi karena itu yang mereka anggap prosedur hukum kan masalah akte notaris. Karena itu kita kembalikan. Ini masalahnya tidak ada apa. Jadi masalah utama dari kita adalah keluar sebagai pengurus. Kenapa kok hartanya diambil? Itu. Kenapa kok saham saya di Bluebird juga ikut hilang? Tinggal bagaimana mereka menjawab. Bu, sedangkan tapi tetap belum dijawab. Bu, sedangkan akte itu atas nama siapa, Bu? Kalau boleh tahu. Akte itu atas nama si Lestiani. Jadi ceritanya saya mundur sebagai pengurus. Kemudian secara diam-diam tanpa mengajak saya dibuat akte notaris. Di akte notaris itu harta saya dihilangkan. Itulah proses hilangnya harta saya. Berarti itu dibuat akte baru ya, Bu? Dibuat akte baru. Tapi saya tahunya juga sangat lama karena kan dalam suasana berkelahi terus. Jadi sebetulnya perkelahian yang terjadi di Bluebird itu cukup berat. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah penganiayaan terhadap pemegang saham. Contoh lain yang belum saya kemukakan adalah masalah rencana penculikan terhadap saya. Yang lain lagi, kenapa penangkapan polisi ke saya hanya karena perbuatan tidak menyenangkan. Kok bisa? Tapi itulah fakta-fakta yang membuat situasi cukup mengerikan. Karena cukup mengerikan, dengan sendirinya saya tidak semudah itu untuk bertengkar karena bisa menyangkut nyawa. Berarti ada ancaman dari penculikan juga. Ancaman penculikan itu dikemukakan oleh penculiknya. Jadi penculiknya akhirnya kecewa,
setelah 1 tahun tidak berhasil mereka dipecat, padahal gajinya tinggi sekali. Tapi mereka mengatakan, kita kan sudah berjuang dengan segala risiko, kenapa begitu mudah dilepas? Kemudian mereka membuat suatu pernyataan di depan notaris, sudah cukup kuat atau tidak, dan ada notulen rapat lagi, itu ada notulen rapatnya dengan segala target apa. Kalau tahu targetnya mungkin akan kaget, tapi nanti itu belakangan kita kemukakan supaya bisa sekaligus kita bongkar apa yang terjadi. Bu, Jadi, ya. kalau boleh dipercepat untuk masalah ini akan lari ke ranah hukum, itu kapan Bu sama Bang Komarudin kalau boleh? Saya anggap secepatnya, jadi mungkin dalam 1-2 minggu. Bu, tapi untuk komunikasi dari pihak pengacara sendiri hanya sebatas mengikuti prosedur hukum saja, tidak ada lebih pembahasan lain seperti itu. Jadi pertama mencoba untuk berdamai. Tapi kalau kita lihat orang-orang kaya yang melakukan suatu kesalahan, mereka biasanya tidak mau damai. Karena apa? Karena mereka masih punya satu jalan keluar yang sangat mudah, yaitu lari ke luar negeri. Kan cukup banyak kan, coba kita lihat. Jadi mereka tetap banyak di antara konglomerat mencoba untuk misalnya membayar hakim, tidak berhasil, lari ke luar negeri, kan aman. Bu, terkait tadi kan Ibu bilang sempat mengundurkan diri dari kepengurusan. Pengurus. Iya. Saya sebagai wakil direktur, saya minta mundur. Saya bukan lagi wakil direktur. Tapi kenapa kok harta saya diambil gitu? Kenapa kok dianggap sama? Kan itu suatu yang berbeda sekali. Tapi di saat terakhir itu masih mendapatkan hasil. Oh, gaji tidak dibayar. Jadi sebetulnya mereka itu saya nilai keterlaluan. Itu pun mereka mau kejar-kejar saya terus. Kan saya lama-lama juga ya marah juga kan. Ya ini salah satu kemarahan saya.